Sekali lagi saya akan melibatkan Republik ini. Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Halo Pak, ya sudah sering saya katakan berulang-ulang. Ini bukan hanya Bapak saja, tetapi udah ada beberapa jenis yang saya saksikan yang seperti ini, ya, yang penuh dengan emosional, penuh dengan marah-marah seperti ini, teriak-teriakannya kencang banget. Yang saya kasihan, yang saya khawatir itu bukan Pak Jokowi, tetapi kalian, ya, kalian harus perhatikan dengan kesehatan kalian sendiri. Ya, saya kasihan, khawatir dengan kesehatan kalian. Khawatirnya ketika kalian terlalu frontal, emosi udah memuncak, amit-amit nih, ya, orang-orang yang seperti ini bisa terkena gangguan kesehatan, guys. Oleh karena itu, sayangi diri kalian, sayangi kesehatan kalian, pelihara jantung kalian dengan baik-baik, ya, usus, organ-organ tubuh kalian. Jangan sampai amit-amit nih kalau terjadi stroke dan sebagainya, kan kasihan, ya. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan, ya, tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN, ya. Itu banyak sekali tuh, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina, ya, macam-macam lah, IKN, segala macam, ya, yang tadi katanya janjinya tidak, ucapannya, kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah, itu salah satu bentuk saja, ya. Tapi banyak lagi yang nanti akan di persidangan nanti akan kita bongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya tuh. Tadi seperti kata Pak Mursalin, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu, kalau kata Pak Narko sampai mana, Pak? Satu hari jelaskannya nggak jelas. Nggak jelas. Dan kalau ditumpuk berkasnya, kata Koji Duduk, sampai bulan. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi itu. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2012. Jadi bukan saja selama dia menjabat presiden. Jadi sejak 2012 nih. Karena 2012 dia sudah berbohong loh. 2012 itu apa? SMK. Yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia. Ada si Munarman, mantan sekretaris umum FPI, ya, yang diciduk Densus 88 waktu tahun 2019 kemarin. Udah keluar kau. Kemarin kan kau sekolah 3 tahun. Aku pikir udah tobat kau. Lama kau tak muncul. Tiba-tiba muncul, ya kan. Berkumpul dengan orang-orang yang punya penyakit hati, yang punya dendam pribadi ke Pak Jokowi. Mantap ini. Munarman mau menuntut Pak Jokowi, ya, ke pengadilan. Munarman dan kawan-kawan, Munarman and the gang. Dia bilang, dia minta pengadilan memutuskan tidak yang ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi,
bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN. Itu banyak sekali tuh, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina, macam-macam lah. IKN yang tadinya katanya kebohongannya itu tidak akan menggunakan APBN, tetapi ternyata menggunakan APBN. Terus dia bilang lagi, nah itu salah satu bentuk saja, tapi banyak lagi yang nanti akan dipersidangkan sih. Nanti akan dibongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya itu. Tidak, tadi seperti kata Pak Mursalin, kata kawannya yang degeng gitu kan. Dia bilang itu kalau ditumpuk kebohongannya itu ya banyak. Kalau kata Pak Narko, kata Pak Kumis sebelahnya ya kan, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu ya nggak bisa dijelaskan satu hari. Kalau ditumpuk berkasnya itu sampai ke bulan, kata Bapak Kumis ini. Jadi itu yang akan nanti menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama dari tahun 2012, kata dia nih Pak Jokowi berbohong, ya kan, sampai selesai masa jabatan Pak Jokowi. Mantap kali Munarman nih, Pak. Kupikir kau udah insap Munarman, rupanya makin parah ya kan. Kupikir kau makin pintar sekolah 3 tahun, rupanya kau makin bengak. Kau bilang ya kan, itu semua utang negara ya yang untuk pembangunan di seluruh rakyat di seluruh negara Republik Indonesia ini mau kau suruh Pak Jokowi bayarnya. Ya. Kalau Pak Jokowi bayar utang itu secara pribadi, berarti seluruh pembangunan di negara Republik Indonesia ini ya kayak jalan yang dibangun Pak Jokowi itu berarti milik Pak Jokowi. Keren lah, ya kan? Terus berarti kayak smelter yang dibangun itu berarti punya Pak Jokowi semua. Kereta api cepat itu berarti itu punya Pak Jokowi pribadi lah. Kalau Pak Jokowi yang bayar. IKN berarti punya Pak Jokowi. Terus Mandalika yang lagi keren sekarang itu kan, ada motor GP itu kan dibangun Pak Jokowi, itu berarti itu punya Pak Jokowi juga. Mantap lah Pak Jokowi. Jadi orang nomor 1 terkaya dunia Pak Jokowi. Kalau dia yang punya jalan semua di Indonesia ini, apa nggak mantap? Kan kau suruh Pak Jokowi bayar utang. Utang itu kan dipergunakan Pak Jokowi kan untuk pembangunan di negara Republik Indonesia ini. Berarti semua pembangunan di negara Republik Indonesia ini punya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang bayar utangnya. Terus jangan lupa kau, ya, Freeport kan kemarin waktu sebelum Pak Jokowi ambil itu kan cuma 9%. Sekarang kan udah 51%. Berarti 42% punya Pak Jokowi lah. Kan Pak Jokowi yang ambil. Rokan, Mahakam itu berarti punya Pak Jokowi. Keren kan Pak Jokowi? Klan ini ya barisan sakit hati, ya kan? Punya dendam pribadi sama Pak Jokowi, mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, ternyata tak dapat juga. Yang kalian tuntut ini, ya anak TK pun ketahuan dengarnya. Negara berutang untuk pembangunan, ya di negara Republik Indonesia ini, udah dibangun semua jalan, ya. Udah dibangun banyak yang dibangun lagi. Itulah kayak salah satu tadi Mandalika, smelter itu. Habis itu utangnya kalian suruh Pak Jokowi bayar. Berarti kalau utangnya Pak Jokowi yang bayar, itu berarti milik Pak Jokowi. Di mana kalian sekolahnya? Jangan kalian dengarkan si Munarman ini, ya kan? Dia aja baru pulang sekolah. 3 tahun dia sekolah kemarin waktu diciduk Densus 88. Masa kalian percaya sama orang yang mantan? Iya kan? Sampai segitunya sakit hatinya. Munarman, jangan lupa juga kau. Bukan cuman presiden itu bukan cuman Pak Jokowi aja yang punya utang. Kau tagih juga nanti sama presiden-presiden sebelumnya. Mereka juga meninggalkan utang. Kan nggak mungkin utang orang itu Pak Jokowi yang bayar. Masa utang orang itu kau limpahkan ke Pak Jokowi? Kau tagih juga seorang tuh, nanti kau tuntut juga presiden-presiden sebelumnya untuk bayar utangnya juga. Baru fair. Betul nggak? Nah, Munarman, mantan sekretaris FPI, yang dulu terlihat garang ya kan? Itu di acara televisi dengan lantangnya menyiram muka orang dengan air waktu acara di televisi. Terakhir disikat sama Densus 88. Ya,
buat kalian para pembenci, tobatlah kalian. Umur kalian ini semua udah maghrib, ya kan? Buang penyakit hati. Coba kalian tengok dulu apa yang sudah dibangun Pak Jokowi untuk negara Republik Indonesia ini. Dan coba kalian berkaca diri dulu, kalian semua itu kalian tuh. Coba kalian bercermin diri, ya apa yang sudah kalian kasih untuk negara Republik Indonesia ini. Kalau cuman kedengkian yang kalian tanamkan di hati kalian, ya kan, sampai kapanpun kalian ini tidak akan pernah bisa maju. Janganlah kalian kasih contoh ke anak generasi bangsa tentang kejelekan hati kalian ini. Orang yang membenci Pak Jokowi, percayalah sama kalian, ya kan. Sementara orang di Indonesia ini banyak yang mencintai Pak Jokowi. Omongan kalian ini basi, kata orang pendukung Pak Jokowi. Ya, saran saya untuk kalian semua ini, buang penyakit hati. Coba kalian dulu belajar macam mana caranya agar kalian bisa bermanfaat di negara Republik Indonesia ini. Bukan sekedar provokasi, provokator, ya, yang hanya menjadi sampah di negara Republik Indonesia ini. Oke guys ya, keren, luar biasa apa yang disampaikan oleh ibu ini. Satu pelajaran yang bermakna bagi oknum, gerombolan, kelompok-kelompok yang membenci Pak Jokowi, yang mengangkat isu soal hutang, ya, yang tadi mengeluarkan statement bahwa hutang ini jangan dibebankan kepada rakyat, dibebankan saja kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi yang membayarkan hutang-hutang negara. Ya oke, fix ya kalau Pak Jokowi yang membayarkan, asalkan semua jalan tol ini, ya, semua fasilitas negara yang sudah dibangun, yaitu digunakan untuk kepentingan Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi yang menggunakan, kalian jangan. Tapi kan nggak seperti itu guys, ya. Ya, ada netizen-netizen yang berstatement seperti ini, ya. Lebih bagus, lebih baik utang itu, meskipun negara memiliki utang, karena bukan hanya Indonesia saja, tapi negara-negara lain juga punya utang, ya. Kita punya utang, tapi utang itu digunakan untuk membangun bangsa dan negara kita. Hasil kerja nyatanya jelas ada. Jalan tol, ya, bendungan, jalan-jalan di beberapa wilayah, beberapa daerah, dan semua jaringan-jaringan internet, pembangunan pariwisata, ya, pembangunan besar-besaran, industri, semuanya dikerjakan. Ya, itu adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ini ke depan, ya. Dan salah satu yang paling nyata adalah pembangunan ibu kota Nusantara, ibu kota baru yang berhasil dibangun di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Itu hasil yang luar biasa banget guys, ya. Dengan visi misi ke depan untuk pemerataan pembangunan, agar pembangunan itu jangan hanya konsentrasi atau terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi bisa menyebar ke daerah-daerah atau wilayah yang lain. Hanya orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang merasa terusik dengan kenyamanannya di Jakarta, pasti menolak pembangunan IKN, ya. Karena apa? Karena mengganggu kenyamanan dia. Ya, dia tidak peduli mau ini pemerataan pembangunan ya, mau untuk daerah lain juga bisa lebih maju daripada Pulau Jawa. Dia nggak peduli itu. Yang penting jangan ganggu kenyamanan dia. Makanya Pak Jokowi ini mengganggu kenyamanan dia, sehingga dia jadi benci kepada Pak Jokowi. Salam waras, NKRI harga mati. Baik, kita dengarkan salah satu pernyataan dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank gitu ya, atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah
batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit. Dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak, Pak. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu. Pak, cucu kita nanggung. Tidak, Pak. Dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun, nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung. Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua setua ini, tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara, tidak. Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah, ya. Apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter, proyek-proyek hilirisasi. Itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan, Pak, buat bangsa Indonesia. Dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu. Hutang negara tidak dibebani, Pak. Jadi Bapak jangan sok tahu. Suudon pembenci pemerintah, termasuk ada mahasiswa yang sekarang lagi rame-ramenya turun ke jalan. Anda atas nama siapa? Mengatasnamakan rakyat mana? Kalau Anda berpikir dengan otak cerdas, mungkin adik-adik hanya mengenyam periode pemerintahan Jokowi atau dari zaman Pak SBY. Anda lihat lagi, kalau bisa kita membedakan dari zaman Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir sekarang periode Pak Jokowi. Utang negara itu adalah warisan. Dan alhamdulillah tadi itu dinyatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa tahun kemarin 2023 itu negara sudah melunasi hutang warisan sebesar 7.000 triliun. Jadi nggak usah khawatir. Termasuk gembor-gembor sekarang adili presiden. Barang buktinya apa? Kalau disampaikan Anda, dinasti ya. Dan seluruh para pendemo termasuk otak-otak yang tidak pro pada pemerintah, yang anti pemerintah, yang selalu menghujat pemerintah. Kalau menurut otak waras, dinasti itu begini. Woi, kamu anak saya nih. Jadi wakil presiden ya, langsung jadi tanpa dipilih oleh rakyat. Sekali lagi, kedaulatan masih ada di tangan rakyat. Dan demokrasi masih dijunjung tinggi. Antara keputusan MK meloloskan saudara Gibran menjadi wakil presiden atau putra-putra yang lainnya lolos diusung untuk jadi pilkada, sekali lagi dipilih oleh rakyat. Rakyat nggak seneng, nggak suka, nggak bakalan jadi. Isu kemarin kecurangan, mana buktinya? MK tidak bisa menunjukkan, cacat hukum, karena itu rekayasa kembali dari kubu yang anti pemerintah. Apalagi sekarang ya tadi Ibu Banteng menyatakan bahwa koar-koar segala macam hanya bansos digunakan sebagai alat untuk berpolitik. Rakyat kecil udah merasakan. Bahkan tadi negara Indonesia termasuk negara yang terbaik pemulihan ekonomi setelah COVID. Bisa menekan inflasi 2,5%. Anda lihat lagi, buka mata lebar-lebar deh yang suka demo gitu. Dinasti di mana? Antara ditunjuk ini tuh dipilih lagi kan, dirangkul lagi kan oleh para ketua partai, bukan keinginan presiden. Sekali lagi hati-hati. Anda mengatasnamakan rakyat. Rakyat mana? Rakyat masih bisa mencintai presiden yang sekarang, Pak Jokowi.
Anda lihat lagi nih, pembangunan di daerah dibanding dengan presiden yang terdahulu. Dari Sabang sampai Merauke, mulai prasarana jalan tol, akses jalan melalui ke Irian sampai ke pedalamannya. Presiden mana yang pernah turun? Anda buka lagi mata lebar-lebar. Dulu, pada saat pemerintahan yang dulu, yang namanya bahan bakar di Irian, itu per liter 80 sampai 150 ribu kalau lagi dalam keadaan langka. Sekarang, sama harganya dengan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Jasa siapa lagi? Kemudian, pengambilan aset yang dulunya Freeport, kita hanya mendapatkan 5%. Orde lama dulu. Sekarang udah hampir 80% dikuasai oleh negara. Caltek udah 100% milik negara. Tapi zaman Ibu Banteng dulu, itu aset Indosat saja dijual ke Singapura. Pakai otak waras, deh. Anda tuh udah disusupi orang elit politik kan. Anda sudah disusupi orang-orang elit politik. Apakah Anda tidak pernah merasakan bangku dari SD, SMP, SMA, kemudian Anda kuliah, dapat beasiswa, digelontorkan dana BOS, adanya Kartu Indonesia Pintar, adanya Kartu Indonesia Sehat. Siapa yang menjabat? Pak Jokowi. Anda dengarkan tadi, itu bukan menggunakan lagi dana APBN, hanya digunakan untuk masyarakat dan rakyat. Pembangunan itu menggunakan orang investor. Anda lihat lagi, cerna sampai ke sana. Anda itu udah disusupi kaum intelektual oleh politik. Anda tuh hanya terbawa-bawa arus. Oke lah, yang namanya demonstrasi udah diatur oleh Undang-Undang Pasal 28. Ya, tapi Anda dengar lagi yang namanya kebebasan berserikat, mengemukakan pendapat di muka umum, itu sudah diatur oleh Undang-Undang. Boleh, asal tidak anarkis. Masa iya ada seorang mahasiswa atau mahasiswa yang demo kemudian anarkis, termasuk perusakan sarana prasarana umum. Itu kan dibayar oleh negara. Uangnya dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari masyarakat. Seakan-akan Anda tidak menghormati uang jerih payah yang dari masyarakat dihubungan pajak untuk membangun sarana prasarana umum. Kemudian Anda rusak. Melempari anggota yang sedang bertugas, Satgas atau Dalmas, baik TNI atau Polri, yang ada di lapangan, dilempari dengan batu, dilempari dengan benda apapun yang ada di situ. Waras nggak Anda? Bayangkan kalau Anda sebagai beliau-beliau yang mengabdi buat negara demi kenyamanan, keamanan, dan menjaga stabilitas. Anda waras, deh. Anda itu orang yang berpendidikan, punya adab, punya tata krama, punya santun. Anda buka lagi lebar-lebar, pengen terjadi seperti tahun 98, katanya saya dengar dari media sosial seperti itu. 98 pada saat itu demo, itu yang namanya kenaikan bahan bakar, bahan sandang pangan, berapa kali per persennya. Sampai dolar pun merosot. Sekarang, apa yang dituntut? Ya tuntutnya dinasti kekuasaan. Kata siapa? Anda buka lebar-lebar. Saudara Gibran dipilih oleh rakyat lagi, bukan ditunjuk. Kamu langsung jadi. Walaupun keputusan MK, kemudian meloloskan saudara Gibran, kemudian ada pembaharuan undang-undang, kalau rakyat tidak pernah menyetujui dan tidak senang, tidak akan terpilih, deh. Termasuk siapapun yang jadi mantunya di wali kota mana, daerah Sumatera, itu dipilih orang lagi, bukan langsung tunjuk kamu jadi, kan gitu. Kalau Anda mampu silakan Anda daftar, kan gitu. Jangan menghujat, karena di belakang ini Anda harus tahu, ini politik taktis dari orang-orang yang pembenci pemerintah, yang ujung-ujungnya pengen bikin gaduh stabilitas nasional, kemudian disusupi untuk menggantikan falsafah ideologi negara Pancasila dengan negara khilafah. Hati-hati sekali lagi. Mudah-mudahan Anda buka lebar-lebar, sekali lagi pemerintahan Pak Jokowi, mulai pembangunan sarana prasarana jalan tol, kemudian dermaga, kemudian airport, ya, kemudian irigasi buat para petani. Itu pada saat Pak Jokowi. Irian saja sekarang jalan udah bagus. Anda buka di sana. Anda mampu nggak? Kalau seandainya Anda mampu jadi presiden atau wakil daerah, silahkan Anda mengajukan ke partai, kemudian silahkan Anda usung. Jangan sampai berkoar-koar, mempermudah, membenci pemerintah, menghasut masyarakat yang awam, sehingga terprovokasi. Anda tuh sudah tersusupi politik taktis orang-orang yang berkepentingan khusus untuk anti pemerintah. Pikiran saya lebih baik begini, seperti dulu lagi lah, era tahun 80-90 ke bawah. Partai cuma 3,
Golkar, PDI, kemudian P3. Udah. Sedikit yang korupsi. Sekarang dengan partai sekian puluh, lebih banyak lagi yang korupsi. Bukan pro rakyat lagi, mohon maaf, bukan pro rakyat lagi. Pro partai, untuk membesarkan partai. Lebih baik demo tentang undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh pemerintah. Sampai sekarang belum pernah ter-ACC dan dibahas oleh anggota Dewan DPR MPR RI tentang pembahasan perampasan aset para koruptor. Paling itu dari saya. Terima kasih, salam waras, NKRI harga mati. Oke guys ya, keren sekali penjelasan dari abang ini mengenai hutang negara, lalu yang berikutnya mengenai politik dinasti ya. Jadi kedua isu ini yang sering digunakan atau dipakai oleh lawan-lawan pemerintah, oleh para pembenci pemerintah. Untuk apa? Untuk menghasut rakyat agar bersama-sama membenci pemerintah guys ya. Dan tadi sudah dijelaskan mengenai hutang negara ini dan oleh Ibu Sri bahwa sebenarnya keadaannya masih aman ya, tidak seperti yang dinarasikan atau dipuisikan oleh lawan-lawan pemerintah ya, sehingga kita rakyat tidak perlu khawatir yang berlebihan. Lalu kemudian mengenai politik dinasti guys ya, tadi abang ini menjelaskan bahwa politik dinasti itu jika Pak Jokowi langsung menunjukkan anaknya membuatkan kebijakan atau keputusan di mana anaknya ini langsung diangkat menjadi wakil presiden atau presiden tanpa melalui pemilihan dari rakyat guys ya. Namun semuanya sudah melewati proses pemilihan ya, sehingga tidak boleh kita katakan lagi bahwa ini adalah politik dinasti, melainkan ya sudah dipilih oleh rakyat ya, kita harus bisa menerima. 50 bandara dan pelabuhan baru, 2.700 km jalan tol baru, dan 6.000 km jalan nasional baru, 43 bendungan baru yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, MRT dan LRT, walaupun pada kenyataannya berada di kota-kota besar, kami dari desa ikut bangga. Kalau kemajuan seperti ini saja belum mampu membuka mata kalian, belum berani berkata jujur bahwa Indonesia sudah jauh lebih baik dan jauh lebih maju, fix kalian memang merdeka, tapi masih diperbudak si kaya, si rakus, dan orang-orang yang ingin mengeruk kekayaan di bangsa ini. Salam akal waras. Maaf bosku, penikmat hasil demo adalah rakyat. Mana ada siapa bilang? Justru demo sekarang itu malah merugikan rakyat, mengganggu aktivitas masyarakat. Dengan bangganya kalian merobohkan gerbang-gerbang kantor DPR, menutup jalan, membakar ban di jalan, merusak halte-halte. Kalian sibuk merusak fasilitas pemerintah, padahal rakyat yang capek-capek bayar pajak. Masyarakat menonton, mahasiswa sekarang demo, masyarakat malah bilang, mahasiswa kok kayak gitu? Apa yang mereka dapat dari situ? Kalian pulang kampung ditanya, kapan kau diwisuda? Belum tahu. Kuliah sudah berapa lama? 6 tahun. Oh, tunggu deh. Oh, masyarakat itu tunggu prestasi dari kalian. Indonesia darurat, Indonesia darurat, tai. Saya siap menjadi orang yang dikatakan bodoh, pelongo-pelongo karena mendukung Presiden Joko Widodo beserta anak-anaknya menjadi kepala daerah. Sebuah negara dikatakan dalam bahaya atau darurat apabila ada kejadian perang atau krisis. Sama hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang menyusun dan memutuskan adalah MK, yang merapatkan adalah DPR, dan yang disalahkan adalah tukang kayu. Saya rasa terlalu berlebihan kalau kita mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat hanya karena meloloskan anak dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalaupun anak Presiden Joko Widodo diizinkan untuk maju Pilkada ke depannya, bukankah ini menjadi kesempatan emas bagi anak-anak muda ke depannya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan juga wali kota? Ini menunjukkan kesetaraan. Ini menunjukkan kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara, untuk berbuat jauh lebih baik lagi dan jauh lebih banyak lagi. Dan yang pasti, jabatan mereka ditentukan oleh suara masyarakat Indonesia. Salam. Wong gitu kalau mantap.
Aku nak ngomong siapa-siapa yang menyerang Mulyono dari tahun ke tahun. Yang pertama Pak Yusuf Kala. Pernah dia ngomong kalau Jokowi yang memimpin Indonesia ini hancur Indonesia. Sudah itu diusung jadi wakil presiden, tidak bekotek lagi. Sudah tidak jadi wakil, bekotek dia. Amin Rais menyerang. Rapli Harun dipecat, menyerang sampai sekarang. Rizik Sihab menyerang. Tom Blembong menyerang. Dulu Fadlizon menyerang, bahkan mencatut kata-kata Pak Yusuf Kala. Sekarang tak lagi Pak Hari Hamzah. Tom Blembong, Faisal Asegaf, Said Didu, Roy Suryo tukang panci juga nyerang. Banyak yang nyerang Pak Mulyono. Aku heran, yang mana yang dipecat langsung nyerang. Bahkan jenderal pun ikut nyerang, padahal negarawan Pak Gatot Nurmantio. Tidak. Baik, Tom Lembong, Faisal Asegaf pun ikut nyerang, Anies Baswedan pun juga nyerang. Yang tak lucu tuh Pak Mahfud ngomong Pak Jokowi pekerja dan ninggalkan sholat. Sudah tahu apa namanya, dicari-cari dak kati yang korupsinya kata Pak Mahfud, tapi sekarang menyerang. Kalau di PDP aku tak tahu PDP itu siapa. No yo, Adir Napi dulu mendukung Mulyono. Sekarang waduh. Nyerang Mulyono. Kalau aku tak tahu siapa-siapa wongnya, tolong ditambah wong-wongnya yo. Kalau Amin Rais yolah. Oh iya, siapa Rocky Gerung. Itu Rocky Gerung aku jadi lupa, padahal aku sering ngomongin dia. Tidak, wae. Banyak nih, cuman aku nih lupa wong yo. Pak Jokowi itu diserang tambah kuat, apalagi di demo. Kalau Pak Soeharto dulu beda. Pak Soeharto tuh memang nepotismenian. Yang dekat dengan dia jadi menteri, anak dia bisa jadi menteri. Kalau sekarang dia mau nepotisme, anak Mulyono kalau tidak dipilih tidak bakalan jadi. Demi itu bayang ku ingat, aku nih banyak yang lupa. Oh yo, yang tidak kati apapun tadi bayar tidak Bambang Tri. Egy Sujana, ingat aku lagi. Itu tuh yang apa King apa Zainuddin apa itu nyerang pulau. Itu yang gue ingat, aku nggak lupa. Jadi yang nyerang Pak Jokowi itu yang kena pecat galau itu. 80% kena pecat, akhirnya nyerang Pak Jokowi. Wong kita gilo. Apa wong kita gilo? Wong kita galo mantap. Jadi aku minta kalau ada yang ingat siapa-siapa yang nyerang Mulyono, tolong dibuat di komentar. Mulyono diserang tukang kayu tuh buat rumah, ada pasaknya, mana nak bisa rubuh rumah. Tidak baik. Wong kita galau mantap. Oke guys ya, di zaman pemerintahan Pak Jokowi kita merasakan pembangunan itu nyata di mana-mana ya. Di setiap wilayah Indonesia kita merasakan sentuhan dari presiden kita yang sebelumnya tidak pernah kita saksikan pemandangan seperti ini. Dan kita semua guys ya, sebagai rakyat Indonesia yang tahu berterima kasih, mari kita jaga Pak Jokowi, kita kawal agar beliau ini dapat turun dengan baik-baik ya, dijauhi dari segala mara bahaya, dijauhi dari orang-orang yang ingin agar Pak Jokowi ini diseret ke penjara, dihukum, digantung ya. Bahkan ada yang ingin Pak Jokowi ini
ditembak mati guys ya, amit-amit. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehingga nanti beliau tetap aman lah ya, tetap aman setelah selesai dari masa jabatannya. Beliau tetap aman, tidak ada yang mau atau tidak ada yang berani sentuh atau mengganggu Pak Jokowi. Dan sebaiknya guys ya, kita fokus kepada hal-hal yang produktif. Kita fokus untuk membangun masa depan bangsa dan negara kita. Kita sambut pemimpin yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Guys, saya sendiri adalah pendukung dari Ganjar Mahfud. Kalian bisa saksikan di video-video saya sebelumnya, di mana saya begitu gencar mempromosikan, membuatkan video-video. Untuk apa? Untuk Ganjar Mahfud, karena saya menginginkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden. Menurut saya kalau sesuai kapasitas, kapabilitas Ganjar Mahfud lebih layak dibandingkan Prabowo Gibran ya, atau Anies sama Caimin. Namun ternyata guys ya, mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih Prabowo Gibran dan jagoan saya kalah. Ya saya ya sebagai rakyat Indonesia yang menginginkan bangsa dan negara kita ini terus bergerak maju, saya ingin melihat masa depan yang lebih baik. Saya tidak mau terlalu berlarut-larut dalam kesedihan atau sampai dendam, sampai antipatik pada pemerintah hanya jagoan saya kalah ya. Saya tidak mau bersikap seperti itu. Kita ingin sama-sama membangun masa depan bangsa dan negara kita. Mari kita berikan support dan dukungan kita kepada pemerintah agar apa? Agar mereka tetap bekerja membangun bangsa dan negara kita ini guys. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa lagi.